لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحادث العممي يا رب ولن يبق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشأن ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu, dan keluarga besar kita. Siapa saja kawan, sahabat, teman, tangga, para jiran, para guru-guru kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya sehingga dapat kembali berkumpul bersama kita. Al-Fatihah ala ma nawah sihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad war ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah majelis salat subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini semangat kita juga bertambah dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan keberkahan dalam hidup kita, kesehatan, keafiatan, perlindungan dan bimbingan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kembali kita pada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, mengambil hadis Nabi tentang memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu sebatas apa sih? Kan ada hadis yang menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuliakan tamu. Bukan hanya sekedar menerima kedatangannya, tapi ada yang lainnya. Ya, kita beruntung kalau ada orang bertamu ke rumah kita. Ya, beruntung. Kenapa? Karena kalau orang bertamu ke rumah kita, ya, dia itu membawa kebaikan, membawa rezeki buat kita. Dan ketika tamu meninggalkan rumah kita, dia membawa bala, penyakit. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat selalu mengajak temannya mampir ke rumah. Ya, hampir setiap hari main ke rumah, ya, dengan tamu yang beda, ya, tamu yang beda. Ini kadang-kadang kita juga mesti tahu ini, tahu waktu gitu ya, tahu apa namanya, tahu diri juga, namu juga. Ya. Jangan mentang-mentang kata suruh muliain tamu, semaunya datang. Udah semaunya datang, hampir tiap hari datang ke rumah orang. Jangan juga, jangan juga. Yang punya rumah juga bosan sebenarnya. Yang datang lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi gitu. Bertamu cara kasih waktu dan cari waktu-waktu yang baik. Ya, ada waktu-waktu yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita mau bertamu ke rumah guru, kita mau bertamu ke rumah apa namanya bos kita, jam-jam berapa tuh? Ada itu aturan. Jadi nggak selonong boy aja main ke rumah teman. Ya, kita main ke sana yuk. Ya, juga harus ada janji. Yang punya rumah kalau udah janji, ya harus ditepati. Ya, begitu juga kalau ada orang suruh mampir. Ya, kalau memang niat mau datang, jawab insya Allah. Tapi memang niatnya mau datang. Ya, jangan niatnya nggak mau datang, jawabnya insya Allah. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Kesian ntar yang punya rumah. Ya, pulangnya mampir ke rumah, emang niatnya nggak mau, cuma nggak enak kali. Insya Allah deh, insya Allah. Kita yang punya rumah, yang nawarin kan berpikir, oh tadi mau mampir ke rumah, pulang dia mampir beli kue,
beli gorengan gitu ya, nyiapin kopi, ditungguin sejam, 2 jam, 3 jam, sampai sore ditungguin gak datang-datang, nggak ada kabarnya. Nggak tahu emang kamu datang, nggak boleh. Insya Allah tuh jangan jadiin bantalan, jangan jadiin bantalan dengan alasan, wah aneh begini, jangan. Tapi kalau memang niat mau datang, ya tetap harus ucap insya Allah, karena kita nggak tahu. Ya. Nah sekali waktu ada sahabat Nabi ini datang setiap hari main ke rumahnya dengan orang yang berbeda. Istrinya ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ini suami saya setiap hari bawa orang bertamu ke rumahku. Terus kata Nabi, aku capek ya Rasul, tiap hari bikinin kopi, bahasa kita, bikinin teh, cariin kue dan sebagainya. Nabi ketawa aja. Ya, akhirnya kata Nabi apa? Baik, kalau besok kalau gitu lusa saya ke rumah kamu. Nah kalau engkau nggak apa-apa ya Rasul. Girang dia, bilang lelakinya, bang, lu jangan ngundang orang mulu, besok lusa Nabi mau kemari. Nah ya, besok lusa Nabi mau datang kemari. Wow, dibeliin makanan yang enak-enak buat Nabi. Sampai pada waktunya Nabi datang. Bertamulah Nabi ke rumah sahabat. Selesai Nabi bertamu, Nabi ngobrol, Nabi pamit. Wahai sahabatku, mana istrinya? Ada di dalam, ya Rasul. Panggil. Aku mau pamit. Baik ya Rasul. Masuk ke dalam, panggil bibi. Bu, Rasul mau pulang. Wah girang. Ya udah. Akhirnya Nabi pulang. Begitu Nabi keluar dari rumah, si perempuan ini teriak, awas Rasul, di belakang engkau ada banyak binatang. Nabi nengok, kenapa? Di belakang engkau banyak binatang berbisa, ada ular, ada kalajengking di belakang Nabi. Nabi ketawa. Apa kata Nabi? Wahai fulana, inilah yang kau dapatkan setiap hari dari suamimu. Setiap kali tamu keluar dari rumahmu, setiap kali itulah bala, penyakit, musibah keluar dari rumah kamu. Tuh. Jadi kalau ada tamu datang, terima Pak. Ya, terima. Jangan gerutu, jangan cemberut. Datang, tapi tamu juga harus tahu waktu juga. Itu aja. Nah, ini di sini Nabi mengajarkan kepada kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna minas sunnati an yakhrujar rajulu ma'a dhaifihi ila babid dar. Rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna minas sunnati, sesungguhnya bagian daripada sunnahku, ayyah rujar rajul, seseorang mengantarkan keluar ma'adaifihi, kepada tamunya, ila babid dar. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, ketika ada tamu datang ke rumah dan dia mau pamit pulang, Nabi ajarkan antarkan tamu itu sampai ke depan pintu. Sampai seperti itu Nabi ajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita begitu enggak? Ya, itu lagi duduk nih, tamu pamit mau pulang. Oh iya deh, hati-hati ya, karena begitu. Kita masih duduk, tamu jalan-jalan. Jangan, kata Nabi, antarkan tamumu sampai ke depan pintu. Ya kalau rumah kita gede, panjang, antar ke depan pintu. Biasanya kita ada tamu datang, terima, ngobrol, setelah itu mau pulang aja. Malah kadang-kadang nyindir lagi. Ya, tamu juga kadang-kadang mesti tahu apa namanya, ya tahu waktu lah. Ya datang bertamu jangan berjam-jam. Kesian yang punya rumah juga. Ya, mending yang diobrolin bener lah. Orang udah kasihkan ngobrol, nanti ujung-ujungnya ghibah. Ya, ghibah. Udah ghibah, namimah. Timbul fitnah nanti. Sekedar saja datang. Nah, waktu-waktu yang Nabi ajarkan, kalau mau bertamu,
ke rumah guru itu datanglah sebelum zuhur. Ya, menjelang zuhur datang ke rumah guru boleh. Ya, biasanya guru habis zuhur ada yang keluar. Ya, kalau zaman sekarang udah ada handphone lah. Ya, bisa janjian dulu. Saya ke rumah guru saya janjian. Ya, yang bagus sih telepon. Namanya guru jangan WA. Ya, namanya guru WA. Udah WA disingkat lagi bahasanya. Ya, manggil kiai Ki. Kan di situ ada yang begitu, Ki. Kabar Ki, gitu. Jangan, nggak baik kita. Guru jangan begitu. Ya, pakai bahasa yang sopan. Telepon. Assalamualaikum, guru. Ngobrol. Minta izin guru besok atau hari ini mau silaturahim ke rumah. Kira-kira guru bisa jam berapa? Tanya waktu. Jangan kita yang ngatur, guru. Ntar siang ini mau ke rumah ya. Ntar siang mau ke rumah. Guru dianggapnya teman ya dia. Jangan. Kita yang minta waktu sama yang punya rumah. Apalagi nih guru. Tanya, minta waktu. Kalau guru bilang, insya Allah pada asar, datang. Sebelum asar jalan. Jangan pada asar juga baru jalan. Ini janji pada asar baru jalan. Ya gurunya kan punya tugas ngajar dan sebagainya. Sebelum asar udah nyampe, sholat di masjid atau musola terdekat dari rumah guru. Kelar sholat, rumahnya. Aksannya seperti itu. Nah jadi waktu-waktu itu yang harus kita ke rumah bos kita. Ya, ke rumah bos kita tuh jangan siang. Ya, ini hari libur Sabtu Minggu. Ya, mau ke rumah bos nih, jangan siang. Bos biasanya kalau siang tidur. Ya, siang tuh buat istirahat dia. Karena malam dia buat bisnis. Hari-harinya buat pakai urusan bisnis. Cari waktu yang terbaik. Ya, yang terbaik itu bertamu itu pada Isya. 7:30 ya, selesai sholat Isya. Sekedar aja 1 jam, jangan sampai lama-lama. Sampai yang punya rumah dengan lembut-lembut, kopi 2 gelas habis masih aja ngobrol. Ya, yang punya rumah basa-basi, bu, kopi lagi bu. Ya, maksudnya nawar itu bukan disuruh tawarin kopi lagi, lu biar tahu diri gitu. Ini kopi di 2 gelas habis, masih aja ngobrol. Basa-basi begitu tuh biar paham itu yang ngamuk. Oh berarti gue disuruh pulang. Gitu. Dia tawarin kopi segelas lagi, oh aja ngobrol lagi. Katanya bilang, ya Allah, kamu nggak tahu diri nih. Boleh sediain sampai 3 gelas kopi, masih aja ngobrol. Ya, jangan, cari waktu yang terbaik. Ya. Nah, ketika datang tamu itulah yang Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu. Ya, muliakan. Yang bagus kita yang layanin. Ya, nggak usah bini kita yang layanin. Ambil minumannya, bikinin kopinya. Ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, kenal ya? Dia guru di Mekah, orang Padang. Ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu kalau datang tamu ke rumahnya, dia nggak pernah nyuruh orang pembantunya, tapi dia sendiri yang melayani. Dia sendiri yang melayani. Dikeluarin minumannya sampai tamunya kagak tahu kalau nih yang melayanin yang punya rumah. Oke, tuh ada tamu dari Yaman. Kan zaman dulu tuh belum ada foto, ya, belum ada medsos. Jadi orang belum tahu. Ini Yaman dari Yaman, ya. Para habaib bertamu ke kota Mekah, mampir silaturahim ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani. Datang, ada Syekh Yasin Al-Fadani di rumahnya, pakai sarung, pakai kaos singlet, kaos. Ya. Kalau nggak salah diceritain ya, pakai pici juga asal pici begitu aja, nggak kelihatan alim begini deh, ya. Udah biasa aja deh, gimana sih? Datanglah ke rumah Syekh Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mau ketemu yang punya rumah.
Kalau kata tamunya, oh silakan masuk, masuk. Dia belum menunjukkan dirinya nih, saya Syekh Yasin. Mau ketemu siapa? Syekh Yasin. Ya silakan masuk, masuk. Tamunya duduk ke dalam, Syekh Yasin keluar bawain minuman. Bawain minuman, kue, ya, kurma ke Mekah. Udah, setelah itu dia duduk aja, nyampur. Ini tamunya kan ngeliat, kalau kata gitu kayak gerah deh. Ini gue lagi nunggu yang punya rumah, dia pelayan, apa dia nemenin? Wahai Syekh, nah, ya, Syekh itu kalau dalam tradisi di negara-negara Islam, Syekh itu ada 3 panggilan. Ya, pertama dia dipanggil Syekh karena orang kaya. 1, Syekh karena kaya. Yang kedua dipanggil Syekh karena alim, karena ilmunya. Yang ketiga orang dipanggil Syekh karena tua nih, udah sepuh. Ya, jadi nggak sama dipanggil Syekh di sini semua kaya, enggak. Jadi ada kriterianya, ada karena kaya, ada karena alim, ada karena tua. Nah ini Syekh Yasin dipanggil Syekh karena tua. Wahai Syekh, Anda mau ketemu yang punya rumah. Dari tadi Anda tungguin nggak keluar-keluar gitu. Kata Syekh Yasin, kalau antum mau ketemu Syekh Yasin, ya ana orangnya. Ana orang kaget, tamunya pada berebut cium tangan, pada berebut. Karena dari penampilannya nggak meyakinkan, cuma karena tua aja dipanggil Syekh. Tapi itulah Syekh Yasin Al-Qadar, melayani tamunya. Ya, nah kita bisa nggak kayak gitu? Ini nggak usah kita mencontoh Rasulullah, enggak. Kita mencontoh para ulama-ulama kita. Coba bagaimana kita menghormati tamu ya. Oh di rumah gak ada makan, oh di rumah gak ada minum. Dengan senyuman saja, ya, dengan senyuman memberikan kebahagiaan kepada tamu itu sudah termasuk memuliakan. Ya, datang tamu nih girang gitu. Ya Allah kawan peluk. Ya, walaupun di rumah lagi gak ada apa-apa. Ya, atau di bulan Ramadan lagi puasa nak ngeluarin apa, tapi dengan senyuman wajah kita sebagai sahibul bait, sebagai punya rumah, itu sudah menandakan kita memuliakan tamu kita. Jadi jangan sembarangan Pak tamu, apalagi tamu yang datang ke rumah kita guru atau orang alim atau memang dia tokoh di situ, kira ya, datang tamu sambut dengan baik. Karena dia akan mendatangkan rezeki buat kita. Jadi ketika tamu datang, dia membawa rezeki, membawa keberkahan pada yang punya rumah. Keluar dari rumah, dia membawa bala, penyakit, musibah. Itu Nabi sudah berikan contoh pada kita. Nah oleh karenanya, ayo kita buka pintu kita lebar-lebar. Ya buka di sini bukan diablakin, bukan. Artinya silahkan yang mau datang silaturahim, ya. Tapi ingat, sekali lagi kepada yang bertamu juga harus tahu waktu. Ya, jangan pagi-pagi jam 6 ketemu orang. Jam 6 pagi. Ya, orang masih tidur barangkali di sholat subuh, dia semalam ada acara apa ngantuk. Jangan. Carilah jam 8 setelah duha. Ya, atau jam 10 atau menjelang zuhur. Cari waktu-waktunya begitu. Atau jangan mendekati maghrib. Saya dulu pernah punya teman, kalau datang itu menjelang maghrib. Pokoknya setiap maghrib mau datang, mau datang maghrib, dia datang. Pas giliran malam hari Senin, malam Selasa ngaji kan, saya giliran ngaji di musola. Jam 6 menjelang maghrib dia datang. Sekali saya terima. Ya, namanya tamu datang, saya terima. Udah selesai. Minggu depan Senin dia datang lagi. Di waktu yang sama menjelang maghrib. Udah 2 kali saya nggak ngaji. 2 kali saya nggak ngaji. 3 kali dia datang lagi. Mohon maaf, saya omelin Pak. Saya omelin.
Saya bilang kenapa? Ente kalau mau datang tahu aku dong. Jangan hari Senin menjelang maghrib. Wah, aneh namu. Masa ente namu aneh dilarang? Bukan aneh larang. Aneh giliran taklim. Ini aneh dua kali Senin. Aneh gak kali. Karena ada ente. Aneh udah muliain ente. Ini sekarang yang ketiga. Masa aku tinggalin ngaji lagi? Pengajian depan rumah, sholat. Itu yang biar tahu waktu, biar tahu diri. Jangan Senin lah. Kan bisa hari Selasa, bisa hari Rabu, bisa hari Minggu. Kenapa hari Senin udah? Gitu. Besoknya nggak datang lagi. Kadang-kadang namu juga semua mau, mentang-mentang kata suruh muliain tamu, semua waktu gitu. Jangan. Jadi harus tahu penempatan. Jadi antara yang punya rumah sama yang bertamu harus mengerti masing-masing. Tetapi yang Nabi ajarkan di sini adalah akhlak, kata Nabi, mengantarkan tamu sampai ke depan pintu. Jadi begitu tamu pamit, antarkan dia sampai depan pintu. Doain deh. Ya, kalau kita bisa diperlihatkan oleh Allah, dia keluar dari rumah kita, itu udah banyak binatang di belakangnya. Binatang-binatang berbisa, kalajengking, ular, pokoknya binatang-binatang yang membawa penyakit. Karena kita nggak pernah diperlihatkan oleh Allah, maka kita harus percaya bahwa sesungguhnya pulangnya tamu dari rumah kita, dia membawa bala. Makanya rumah yang sering kedatangan tamu, insya Allah berkah. Ya, berkah. Ya. Nah, silakan Bapak mulai hari ini bukalah pintu lebar-lebar. Ya, berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan ada tamu yang datang. Tamu yang datang ini mudah-mudahan bawa rezeki. Gitu, ya, bawa rezeki. Tapi namu juga jangan sekali lagi. Jangan datang ke situ pemakan, peminum, ngutang deh. Biasa tamu lama gak datang gitu ya. Kadang-kadang kita punya perasaan, ya lo datang deh. Jangan-jangan lo minjem duit deh. Ada aja begitu kadang-kadang ya. Tapi jangan. Ya, yang bertamu yuk. Kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan. Hanya pantas kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu mempunyai akhlak yang sangat mulia. Jadi apapun yang Nabi ajarkan kepada kita, para sahabat, para ulama, para tabi'in dan semua para salafus saleh yang mengajarkan kita tentang kebaikan, yuk kita ikuti. Hal ini nggak berat, ya, nggak berat. Datang tamu antar sampai depan rumah, ke depan pintu, ya. Jangan juga bosan kedatangan tamu, ya. Mudah-mudahan kita yang seringan datang tamu, insya Allah Allah berikan kita umur panjang, ya. Jadi man ahabba an yabsutallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu bi atharihi falyasil rahimahu. Itu bagian daripada silaturahim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, keberkahan dalam hidup kita, keberkahan kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Allah juga menurunkan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, insyaallah bulan September Masjid Jami Ikhtiarul Ikhwan akan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini maulidnya berbeda dengan maulid sebelum-sebelumnya. Ya, kalau bulan-bulan kemarin maulid kita mengambil penceramah, ya, mubaligh 1 atau 2 orang. Ya, tapi kalau yang tahun ini kita tidak menampilkan mubaligh, tapi menampilkan qari internasional yang memang sudah sepuh lah, ya, tapi suaranya masih enak kita dengar. Barangkali kita dulu pernah punya kasetnya, ya. Insyaallah Kiai Haji Muammar ZA, ya, kan kita suka dengar di kasetnya, kita belum lihat orang. Insyaallah tahun ini kita maulid mengundang beliau untuk membaca Al-Quran. Jadi bisa jadi 1 jam itu dia baca Quran nanti, ya. Baca maulid, selesai baca maulid, baca Quran. Selesai itu kita tutup. Jadi tahun ini seperti ini. Jadi nggak ada ceramah dulu, ya.
Nah, kalau kita ada rezeki, sisihkan, kita bantu pengurus masjid untuk melaksanakan kegiatan maulid. Baru tahun ini aja nih kita nggak pakai bunga led, ya, karena ada keinginan dari masyarakat mau mendengar langsung suaranya Muammar, ya. Kalau kita punya kaset, setel dulu dari sekarang. Memori kita yang masih muda-muda dulu, oke, gini sekarang udah sepuh masih enak nggak suaranya, gitu, ya. Insya Allah mudah-mudahan, ya. Kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa la sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Yawadaraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani Wadaraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani Wadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu